warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi Butia sudah menjelaskan materi matematika. Sekarang kita akan memasuki pelajaran fikih dengan judul Indahnya Azan dan Iqomah. Perhatikan dengan seksama ya nak. Sebelumnya kalian udah harus memegang buku fikih dan membuka halaman 3 ya. Sudah? Azan adalah seruan untuk melaksanakan sholat wajib. Yang kita ketahui sholat wajib itu ada berapa nak? Ya benar, ada 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, jadi ada 5. Sebelum kita melaksanakan sholat wajib, kita harus mendengarkan azan terlebih dahulu, barulah kita melaksanakan sholat. Jika azan belum terdengar, nah berarti belum waktunya untuk sholat wajib. Nah, orang yang azan itu adalah namanya muazin. Ya, ingat ya, muazin adalah orang yang azan, orang yang melaksanakan azan. Dan orang yang melaksanakan azan pertama kali di dalam Islam adalah Bilal bin Rahab. Nah, Bilal bin Rahab ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah yang pertama kali menjadi muazin di kota Mekah. Syarat untuk menjadi muazin ada 3. Yang pertama itu adalah harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus laki-laki. Ya, perempuan berarti tidak boleh azan ya. Hanya laki-laki saja yang boleh jadi muazin. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah yang sudah bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Nah, jika sudah bisa membedakan perlakuan baik dan perlakuan buruk, kemudian dia seorang laki-laki dan juga seorang muslim, berarti dia sudah bisa menjadi muazin. Oke, sunnah untuk muazin ada 4. Yang pertama, dia harus suci dari hadas. Jadi, usahakan atau wajibkan jika ingin menjadi muazin, hendaklah berwudu. Yang kedua, ada menghadap kiblat. Jadi, seorang muazin jika ingin mengumandangkan azan harus menghadap kiblat. Dan yang ketiga, muazin ini harus berdiri. Tidak boleh mengumandangkan azan sambil duduk. Jadi mengumandangkan azannya harus berdiri. Yang keempat, memiliki suara merdu dan jelas. Jadi azannya itu harus terdengar jelas. Dan azan itu apa aja sih ucapannya dan berapa kali saja diucapkan? Nah, sekarang kita buka buku fikihnya ya. Buka buku fikih halaman 4. Di sini ada bacaan azan dan jawabannya. Jadi setiap muazin yang mengumandangkan azan, kita harus menjawab azan tersebut. Yang pertama ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, artinya Allah Maha Besar. Itu dibaca 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu juga dibaca 2 kali. Jadi, kalimat azan ini masing-masing dibaca 2 kali. Yang ketiga, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga dibaca 2 kali, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, hayya 'alas shalah. Itu juga 2 kali. Artinya, marilah kita mendirikan sholat. Dibacanya 2 kali ya. Hayya 'alal falah. Nah, itu juga dibaca 2 kali. Artinya, marilah kita meraih kemenangan. Kemudian, Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 kali.
Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, itu juga dibacanya satu kali. Jadi kalimat terakhir atau kalimat dua sebelum terakhir itu dibacanya satu kali saja ya. Nah, kalau azan subuh itu ada tambahannya. Kalau azan subuh itu ada tambahannya, apa tuh? Kita lihat di halaman 5. Ada as-sholatu khairum minan naum. Itu dibaca 2 kali, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Jadi supaya yang tidur itu menunaikan sholatnya. Kemudian kita buka buku fikih halaman 6. Di halaman 6 itu ada doa setelah azan. Kita baca bareng-bareng ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lilladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu adalah doa setelah azan. Doa setelah azannya nanti bisa kita hafalin ya. Kita hafalin lewat voice note saja ya. Nanti kirim ke kontak pribadi ibu. Nah, di sini juga ada bacaan iqomah dan jawabannya. Iqomah artinya ajakan muazin kepada jamaah untuk mengerjakan sholat. Jadi arti dari iqomah adalah ajakan muazin, orang yang azan, kepada jamaah, orang yang ingin melaksanakan sholat untuk mengerjakan sholat. Nah, seluruh jemaah disuruh berdiri dan merapikan barisan. Setelah muazinnya ini membacakan iqomah, kemudian jemaahnya itu disuruh merapikan barisan untuk sholat. Jadi sholat itu harus dirapikan barisannya. Dia tidak boleh longgar-longgar atau kosong-kosong samping kiri dan kanannya. Jadi harus terisi oleh orang-orang, karena nanti diisi oleh setan. Masa kita mau sholat sampingnya ada setan? Nah, makanya harus dirapikan barisannya supaya tertib. Nah, imam sholat akan memimpin jamaahnya. Adapun bacaan iqomah adalah, perhatikan ya, ini bacaan iqomahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu adalah bacaan-bacaan iqomah. Nanti kita hafalkan juga ya. Oke, selesai. Itulah penjelasan indahnya azan dan iqomah. Nanti kita hafalkan bacaan-bacaan azan dan bacaan-bacaan iqomah, kemudian doa setelah azannya ya. Oke, sampai sini dulu. Untuk pemahaman lebih jelas, Ibu akan memberikan kuis di web. Nanti setelah kalian menonton video ini, langsung saja ya dikerjakan kuisnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.